Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, ya Roh Kudus, ini waktu-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati kami yang haus akan Engkau. Penuhi hati kami yang dahaga akan Engkau Tuhan. Kami alami perkara-perkara yang mustahil. Amin Yesus. Katakan ini waktu-Mu Roh Kudus. Waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kurasikan perkara yang mustahil. Setiap hati bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu berkarya, bila Roh-Mu berkarya, Dia yang akan melembutkan hati kita yang keras. Dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap
bergerak dengan ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan amin. Ini waktumu Tuhan, waktumu Roh Kudus Kau curahkan bagi setiap kami yang haus akan Engkau Tuhan. Engkau yang puaskan jiwa kami Tuhan, Engkau yang puaskan hati kami Tuhan. Kami percaya kami akan lakukan perkara yang ajaib menurut pemikiran kami. Kami percaya Yesus. Haleluya. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil bergerak setiap hari bergerak dengan katakan setiap hari amin bergerak dengan tuntunan ilahi. Kami mau setiap hari Tuhan, setiap saat dalam hidup kami, setiap kesempatan yang ada, kami mau Roh Kudus-Mu yang menuntun hidup kami Tuhan. Amin, Yesus. Amin, Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Kami tahu Kau pasti kerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Kami tahu setiap rencana rancangan-Mu itu yang terbaik atas hidup kami, Tuhan.
Kami mau terus berserah. Kami mau terus berharap hanya kepada Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Allah yang hidup sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mempercayai saat kami tetap setia dan taat kepada Engkau, maka Tuhan sediakan tempat yang terindah dalam kerajaan surga. Kami boleh menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap tinggikan Engkau Tuhan. Melebihi segalanya atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami jemput Bapak Ibu berdiri. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan Tuhan Allah kita lebih lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pujian yang keluar dari dalam hati kita. Melebihi segalanya. Kita mau tinggikan, kita mau agungkan, kita memuliakan nama Tuhan. Yesus, haleluya. Amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya, haleluya. Dan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Yes, haleluya Tuhan. Amin. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. God, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih lagi. Amin Yesus. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Yes, 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 yes. Haleluya Yesus. Di tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Dia Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak terima kemuliaan. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Oleh darah Yesus kita disembuhkan. Amin. Amin. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Amin. Haleluya.
dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Ini dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita akan bersuka cita demi nama Tuhan sekali lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku.
Hanya ada satu nama, yaitu Yesus Tuhan kita. Kita percaya Allah kita yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia yang telah datang, lahir dalam dunia ini. Dia yang mati, bangkit dan hidup kembali untuk menyediakan tempat bagi kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Yes, kita nggak salah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita nggak salah memilih Allah yang dahsyat. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Yes, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Katakan tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Yes. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah. Tak mau ku hidup, tak mau ku hidup di luar tutur kata
perkataan kami sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Bahwa kami nggak mau kompromi dengan dunia ini. Kami nggak mau tutur kata kami tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Saat siang hari ini Tuhan, kami mau memulai hidup kami kuat di dalam Engkau, semakin berakar lebih dalam lagi dan menghasilkan buah-buah roh yang luar biasa untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Pakai setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Aku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatanku hanya datang dari-Mu. Kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu Tuhan. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tinggalkan, katakan sekali lagi. Saat ku tak mampu berharap, hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Kekhawatiran menghimpit jiwaku. Seringkali kami khawatir, seringkali kami bimbang Tuhan. Tapi Engkau jawaban bagi setiap kekhawatiran kami. Bahkan yang menghimpit dan menekan hidup kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Ajar terus kami Tuhan, bahwa kasih-Mu itu besar. Ajar kami untuk kami menyadari bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu akan terus ada karena Engkau setia. Amin Yesus. Kami mau alami kuasa-Mu di tengah kelemahan kami Tuhan. Kau Allah yang tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Engkau bekerja buat kebaikanku,
Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami tahu kepercayaan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekalipun kadang kami enggak melihat, sekalipun kami belum mengalami, tapi kami tahu Tuhan, kepercayaan kami kepada Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Sebabnya siang hari ini Tuhan, kami mau duduk diam untuk dengar firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa firman-Mu yang bekerja. Engkau sendiri Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Engkau sendiri ya Tuhan yang berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi. Engkau sendiri ya Tuhan yang menyampaikan pesan ilahi itu. Sehingga setiap kami yang mendengar, kami berjumpa secara pribadi dengan pribadi-Mu. Berjumpa dengan Tuhan yang adalah Sang Firman itu sendiri. Kuasai hamba-Mu Tuhan, bukan dengan kepandaian, bukan dengan fasilitas. Hamba minta Roh-Mu sendiri yang bekerja mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang mendengarkan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terbuka Tuhan untuk firman Tuhan. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ini minggu yang pertama di bulan 6 ya. Sudah setengah tahun kita melewati tahun 2023 ini. Setengah tahun lagi bye-bye 2023 masuk 2024 ya Bapak ya. Dunia tambah tua dan kita semua juga tambah tua. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau berbagi tentang Tuhan adalah gembalaku ya. Ini pun saya dapat ketika saya di rumah sakit beberapa hari, waktu saya dengarkan satu khotbah firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, lalu dari mengupas dari ayat ini dan berbicara kuat kepada saya, dan Tuhan sampaikan apa yang penting Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar sama-sama dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Enggak ada di slide saya bagi-bagi tiap ayat. Kita buka Alkitab kita dulu di handphone suci Bapak Ibu Saudara ya. Pastikan Bapak Ibu Saudara buka handphone ya, tidak membuka yang warna hijau ya. Haleluya. Tahu maksud saya yang warna hijau? Ya, puji Tuhan. Ya. Oke, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku, saya ulangi. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Daud menempatkan Tuhan sebagai gembala di mana karena dia pernah menjadi gembala, ya Bapak Ibu Saudara. Daud menempatkan Tuhan lebih tinggi. Daud menempatkan Tuhan, saya buka catatan saya sebentar, Bapak Ibu Saudara. Ya, Daud mengakui bahwa Tuhan adalah pribadi yang lebih besar dari dia. Ketika dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Daud menempatkan Tuhan itu lebih besar. Kata Tuhan itu punya arti kurios, penguasa tunggal. Pada zaman dahulu Tuhan Yahweh, bangsa Israel tidak menyebut Yahweh tapi Elohim. Tapi dengan menyebut kata Tuhan itu berarti di atas segalanya, melampaui. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ayat ini Mazmur 23 ditulis dalam beberapa penafsiran, salah satunya itu ketika Daud sedang melarikan diri dari Absalom. Ya, Absalom memberontak
Absalom mengkudeta kerajaan bapaknya sendiri. Pasal 2 Samuel pasal 15, Absalom mulai bersepakat, mulai bergerilya di belakang Daud ya. Absalom lari dari Daud karena Absalom membunuh Amnon. Sebelumnya Amnon memperkosa Tamar, sepupunya sendiri. Kacau Bapak Saudara. Sebelum itu Daud ngintip orang mandi. Jadi Daud karena ngintip Batsheba mandi akhirnya membunuh Uria. Daud ini hidupnya kacau Bapak Saudara. Dan dia sementara dia berlari dari Absalom. Sebenarnya harusnya dia bisa kekuatannya untuk mengalahkan Absalom. Tapi karena dia sayang sama Absalom, dia tidak mau Absalom mati, dia lari. Akhirnya mati juga si Absalom. Ya. Daud lari. Sementara Daud lari, Daud ini merenungkan kehidupannya. Maka Mazmur 23 ditulis. Per ayat ini punya makna yang dalam Bapak Saudara. Daud secara personal, secara pribadi mengenal Allahnya. Secara pribadi mengenal Tuhan. Allah nenek moyangnya, Allah Ishak, Abraham dan Yakub Bapak Saudara. Daud ini secara pribadi. Lalu ditulis dari awal, Tuhan adalah gembalaku. Dia mengakui bahwa dia Tuhan, ada pribadi di atas dia. Setelah dia merenungkan kehidupannya yang amburadul. Tapi Daud ini hatinya luar biasa. Hatinya Daud ini luar biasa dengan Tuhan. Dia sangat lembut, dia mudah ditegur. Ya, saya membaca sebuah buku, saya sedang membaca sebuah buku Daud dan antara Daud dan Saul. Wah, jauh beda. Ya, jauh beda. Daud lebih baik, lebih tidak banyak berbuat kesalahan ya daripada Saul. Saul tidak banyak berbuat kesalahan daripada Daud gitu ya. Daud kesalahannya lebih banyak, lebih fatal sebenarnya. Tapi karena hatinya Daud ini lembut, hatinya ini mudah rendah hati, mau ditegur Bapak Saudara. Sehingga tuh Daud mengalami pemulihan. Ya, oke saya tidak masuk ke sana. Saya mau kembali ke sini. Tuhan adalah gembalaku. Nah, sekali lagi Daud mengakui bahwa pribadi yang lebih besar dari dia adalah Tuhan. Bukan kerajaannya, bukan uang, bukan kekayaannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan sampai kita menjadikan dunia ini menjadi Tuhan kita. Segalanya, uang segalanya. Memang kita perlu uang. Semua segala sesuatunya didapat karena kita punya uang. Orang yang punya uang hidupnya mungkin lebih baik. Ya, secara faktual iya. Tapi secara iman dan kepercayaan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tempatkan Tuhan, pribadi Tuhan, lebih dari segalanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Daud menempatkan Tuhan, bukan karena dia lagi terpuruk. Sebenarnya dia masih punya kekuatan. Dia sedang merenungkan hidupnya, merenungkan perjalanannya hidupnya, sampai dia melarikan diri. Saya mau bawa Bapak Ibu dalam situasi ini ya. Ketika dia melarikan diri, dia tahu Tuhan, Yahweh, di atas segalanya. Dan dia menempatkan Tuhan sebagai gembala. Bapak Ibu. Ya, Daud pernah menjadi gembala. Daud tahu bagaimana gembala itu. Gembala itu memelihara, menuntun, melindungi Bapak Ibu. Ya. Daud ketika dia menjadi gembala, itu ada di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34-37. Ketika Daud menghadap Saul, ada Goliat. Daud bilang, saya ini biasa mengembalakan kambing domba milik ayah hambamu. Dan kalau ada singa dikejar, ada beruang dikejar. Ya. Kejarnya mendekat, bukan kejar menjauh Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ada singa ya kita mengejar, ngejarnya ngejar jauh, bukan mengejar dekat. Tapi Daud ini kejar dekat. Daud tahu seorang gembala itu punya tugas yang luar biasa. Bagaimana hati gembala itu luar biasa. Karena Daud sendiri seorang gembala. Makanya Daud menempatkan Tuhan sebagai gembalanya. Secara pribadi, Tuhan adalah gembalaku. Di tengah keterpurukan dia tetap mengakui bahwa Tuhan adalah gembala.
Dan Daud menempatkan diri sebagai domba, Bapak Ibu Saudara. Iya, kenapa domba? Domba itu binatang yang tidak punya senjata di dalam tubuhnya. Ya, domba, salah satu jenis domba. Domba tidak punya tanduk, memang ada domba yang punya tanduk. Tapi domba yang dimaksud di sini, domba yang tidak punya tanduk. Dia tidak punya tanduk untuk menyerang musuhnya. Dia tidak punya gigi untuk bisa menggigit. Dia tidak punya cakar untuk melukai musuhnya. Bahkan domba ini tidak punya indera penciuman yang bisa mencium bau-bau yang aneh dari luar. Yang itu bisa membahayakan. Enggak tahu Bapak Saudara. Enggak tahu. Domba ini binatang bodoh. Ya, satu kali di Turki ada peternakan domba. Ada kira-kira 1.500 domba. Sedang merumput di tepi jurang. Ada satu domba itu tiba-tiba lari lalu loncat jegur Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? 1.500 jegur kabeh. 450-nya mati. Sisanya enggak mati. Karena apa? Numpuk akhirnya bisa diselamatkan di atasnya. 450 mati. Domba itu bodoh. Pokoknya melok aja. Ada apa ikut aja. Ada apa ikut aja. Daud menggambarkan dirinya sebagai domba. Kita adalah domba. Makanya Bapak Ibu Saudara, manusia ini gambaran yang penting. Ya, ini gambaran yang sangat jelas buat kita bahwa kita ini sebagai domba, kita ini enggak berdaya dengan tipu muslihat iblis. Kita lihat ya, manusia itu gampang terprovokasi. Manusia itu gampang ikut-ikutan Bapak Ibu Saudara. Manusia itu gampang ditipu. Ingat enggak beberapa waktu yang lalu, yang mau cepat kaya, ini ada usaha ini, ada investasi ini, tahu-tahu investasi bodong. Beberapa tahun kemudian ada lagi model yang sama, tapi caranya beda. Loh, kok ketipu lagi itu? Ya, ini ciri-ciri memang tipikal manusia. Bahkan di dalam Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak, Matius 9 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Yesus melihat manusia seperti domba yang tak bergembala. Bapak Saudara kasih Tuhan, jelas dari kalimat pertama, Tuhan adalah gembalaku. Daud sedang memberikan sebuah pengakuan atau buat kita hari ini sebuah pengajaran. Bahwa kita harus menempatkan Tuhan di atas dari semua yang kita punya. Kita mampu, kita bisa. Amin. Yang kedua, gembala menempatkan apa? Bahwa dia Tuhan yang mampu memelihara, menjaga, merawat kita, melindungi kita. Kenapa? Karena kita ini domba. Domba itu bodoh. Kita enggak tahu tipu muslihat iblis. Kita gampang tertipu. Kita gampang terprovokasi. Kita gampang tergoda untuk hal-hal yang buruk. Untuk hal-hal yang kesenangan-kesenangan sesaat Bapak Saudara. Itu sebabnya Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Daud seru, Tuhan aku perlu engkau. Tuhan aku perlu engkau. Tuhan aku tidak bisa itu tanpa engkau. Itu artinya. Lalu yang berikutnya, takkan kekurangan aku. Agak sulit kita memaknai takkan kekurangan aku itu apa ya. Ya di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas Bapak Saudara. Dikatakan I shall not want. I shall not want itu artinya aku tidak butuh apa-apa. Aku tidak perlu apa-apa. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan itu segalanya buat aku. Terus aku nggak butuh apa-apa lagi. Cukup. Iya. Tuhan itu cukup buat aku. Daud tahu ia tidak akan kekurangan sesuatu apapun saat berada di dalam Tuhan.
Ini bukan soal materi Bapak Saudara, tapi ini bicara soal kecukupan. Rasa cukup, rasa puas di dalam hidupnya Daud. Betul Bapak Saudara? Seseorang yang mengejar kaya, mengejar sukses, kejar tenar, kejar nama besar dan sebagainya. Untuk mencapai kepuasan, setelah mendapatkannya, itu akan muncul lagi ketidakpuasan. Selama kita mau kejar kepuasan secara materi, secara dunia, kita tidak akan pernah puas Bapak Saudara. Daud mengajarkan bahwa I shall not want. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak butuh apa-apa. Aku tidak kurang apa-apa. Aku cukup ketika Tuhan jadi gembalaku. Wow, ini keren Bapak Saudara. Nanti poin-poin yang berikutnya, Daud menyatakan bagaimana Tuhan itu luar biasa di dalam hidupnya. Bagaimana dia Tuhan sebagai gembala dan dia menghidupi Tuhan itu ada bersama dengan dia. Ya. Daud bisa tenang karena tahu sang gembala itu sangat mengerti dirinya. Sangat ngerti. Ya, Daud itu tahu bahwa Tuhan itu sangat ngerti dirinya. Lanjut ayat yang berikutnya. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang kedua. Daud menuliskan itu. Domba itu butuh rumput. Domba butuh air yang tenang. Ya, domba itu butuh rumput. Domba itu butuh air yang tenang. Daud menuliskan ini seperti domba yang dibawa oleh para gembala di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Lalu Daud mengungkapkan dirinya, mengartikan dengan dirinya. Apa itu? Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika Daud tahu bahwa dia gembala, jiwanya seger. Iya. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau pikiran kita kacau, kalau pikiran kita capek gitu ya. Kalau karena pekerjaan, pernah gak kita jadi penat, capek, jadi aduh kesel rasanya. Capek rasanya ya, masalah gak bisa selesai, aduh kesel rasanya. Daud ngalami Bapak Ibu saudara. Daud itu ngalami masalah-masalah enggak selesai, ngantri, jiwanya capek Bapak Ibu saudara. Dan Daud menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Cari ketenangan di dalam Tuhan. Sekali lagi, Daud itu pernah jadi gembala dan dia punya domba. Dia bawa dombanya di padang yang berumput hijau. Seakan-akan Daud itu bisa menyelami hatinya domba ya, di air yang tenang. Dan Daud menghidupinya dengan dia melihat Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku. Ya, kalau pikiran kita penat, kita nggak bisa tidur, betul? Kalau pikiran kita sumpek, kita nggak bisa tidur. Kalau pikiran kita lagi kacau, kita nggak bisa tidur. Atau perasaan kita, pikiran perasaan nyambung yang namanya kekhawatiran, betul nggak? Yang namanya ketakutan, nyambung pasti. Ya, yang dilihat, yang dipikir, yang dengar kayaknya nyatu. Kalau sudah ngomong khawatir itu kayaknya ketika kita lihat satu masalah, maka seluruh organ kita, telinga, mata, otak kita kayaknya melihat, oh benar masalah ini, wah benar, wah iya, akan membawa kita terus ke dalam kekhawatiran dan ketakutan. Dengar ini baik-baik. Daud punya resep, yaitu ketika dia tahu menempatkan Tuhan sebagai gembala. Amin. Amin. Daud katakan gini, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jangan takut Bapak Saudara. Waktu hidup kita ini berserah sama Tuhan. Jalannya ketokane geronjalan. Jalannya ketokane ndak rata. Jalannya ketokane berkelak-kelik.
Jalannya kelihatannya hitam, gelap, tidak terlihat ujungnya. Dengar baik-baik, waktu kita tetap ada dalam Tuhan. Kita mempercayai bahwa Dia adalah gembala. Dia adalah gembala kita. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Dia akan tuntun Bapak Ibu Saudara dan saya di jalannya yang benar. Amin. Amin. Tuntun di jalannya yang benar. Wah, hikmat Tuhan itu ajaib Bapak Ibu Saudara. Hikmat Tuhan itu ajaib. Saya kalau mau cerita apa ya, banyak ya. Bagaimana Tuhan tuntun hal-hal yang sepele saja. Berkali-kali. Masalah mobil saja. Saya mau servis mobil, Tuhan tuntun ke tempat yang baik. Masalah-masalah apa saja hal yang sepele. Masalah dengan anak, Tuhan tuntun saya. Gini loh, ini loh, gini. Tuhan tuntun dengan cara yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan tunjukkan dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan tuntun, Bapak Ibu Saudara. Daud di tengah keterpurukannya, di tengah-tengah pengasingannya, dia mempercayai bahwa ada tuntunan Tuhan. Daud tidak bisa melihat bagaimana penyelesaian masalah ini. Daud tidak punya kemampuan untuk melawan Absalom. Bukan tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, bukan. Hatinya yang tidak sanggup. Hatinya yang tidak tegel gitu ya. Yang tidak tega untuk menjatuhkan Absalom lagi. Karena itu anaknya. Dia tahu bahwa bukan Absalom yang jadi raja. Dia yang harus jadi raja. Ya, anaknya bukan Absalom yang jadi raja. Tapi Salomo. Daud tahu itu. Tapi Daud tidak punya kemampuan. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita pernah ngalami itu ya. Kayaknya nggak punya kemampuan untuk mengatasi masalah ini. Nggak punya kemampuan. Lihat. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Amin. Amin. Jangan takut. Ya. Tetap minta hikmat Tuhan. Tetap minta hikmat Tuhan. Karena dia yang tuntun jalan di depan kita. Yang berikutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara. Waktu dalam lembah kekelaman, ujiannya begini. Siapakah yang masih ada untuk kita di lembah kekelaman? Siapa yang masih ada buat kita di lembah kekelaman? Siapa sih yang mau ngerti saya? Waktu saya sedang dalam titik nadir. Saya sedang gak bisa apa-apa. Saya sedang gak punya apa-apa. Saya sedang kehilangan apa-apa. Saya tidak punya harapan. Siapa yang ada pada saya? Kita sering kecewa dengan manusia. Mungkin kami pernah kecewakan Bapak Ibu Saudara. Karena pas Bapak Ibu Saudara membutuhkan kami tidak ada untuk Bapak Ibu Saudara. Manusia bisa kecewakan. Mungkin teman sahabat kita yang seharusnya ada buat kita. Tapi mengecewakan gak ada sama-sama dengan kita. Mungkin anak kita. Yang kita harapkan mungkin bisa ngerti, yang pinter buat kita. Loh, jebule anakku kok ngene, kok meninggalkan. Dengar ini baik-baik. Daud di tengah keterpurukannya, dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab itu menerangkan, memberikan suatu tujuan. Sebab, kenapa? Memberikan alasan. Sebab engkau besertaku. Orang lain boleh tinggalkan, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tetapkan dalam hatimu, hati kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan aku sendiri. Amin. Ini kalau ngomong sama-sama yuk, Tuhan tidak pernah tinggalkan aku sendiri. 2, 3. Tuhan tidak pernah tinggalkan aku sendiri. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Satu kali mungkin pasangan kita akan tinggalkan kita. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada itu tongkat kecil, tongkat yang pendek. Itu menjadi senjata pertahanan. Gada menjadi senjata pertahanan. Keluaran 21:20, Ayub 9 ayat 34 itu bicara soal tongkat yang menjadi senjata. Ya. Tapi gada ini juga berfungsi sebagai
alat disiplin. Ya, alat disiplin untuk kita. Gada ini juga melambangkan kekuatan, kuasa, wibawa Allah atas manusia. Daud melihat begini, ada gadanya Tuhan. Daud sedang dipukul oleh Tuhan hari itu. Karena kesalahan-kesalahannya. Sehingga apa? Daud harus melarikan diri dari di titik puncaknya Daud sebagai raja. Daud justru dikudeta oleh Absalom. Sehingga Daud harus melarikan diri. Daud ada di pengasingan. Daud dikejar-kejar oleh ketakutan. Ya, karena Absalom berikhtiar untuk membunuh Daud juga. Mengalahkan Daud. Menguasai seluruh kerajaannya. Aduh, Daud tahu ini disiplin yang Tuhan sedang berikan buat dia. Daud menjadi apa? Daud menjadi benar. Ya, berikanlah tongkat disiplin kepada anak-anakmu. Di Amsal ada. Kenapa? Supaya anak-anakmu jadi bijaksana. Tongkat gada ini membuat Daud jadi bijaksana. Daud menjadi lihat, oh iya aku ini salah. Iya aku melakukan kesalahan. Gadanya. Iya. Lalu gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Tongkat yang menghibur. Tongkatnya kalau gada itu pendek, kalau tongkat itu panjang. Lalu ujungnya melengkung, Bapak Saudara. Ujungnya melengkung, lebih tinggi dari manusia. Iya, tinggi. Ujungnya melengkung. Supaya apa? Kadang domba itu bisa nyeleneh jalan dewe gitu ya. Kadang domba itu bisa kalau ketok rumput makan aja wis lali. Iya, dia nyimpang dia nggak tahu karena bodoh itu dia nggak tahu. Dia kalau berpisah dari gerombolannya domba itu nggak tahu, dia nggak bisa ngerti. Iya, gunanya tongkat dicantol lehernya ditarik lerek balik lagi, lerek balik lagi. Daud menyadari bahwa apa? Tongkatnya Tuhan itu membuat dia selalu dekat dengan Tuhan. Wah, saya nggak tahu Bapak Saudara. Rasa kedekatan dengan Tuhan itu kayak apa sih? Menikmati kasih Tuhan itu kayak apa sih? Saya nggak tahu Bapak Saudara. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu bicara soal gini. Yesus menyatakan ini. Yesus pengen dekat. Hubungan tadi yang di atas jiwa tadi ya. Termasuk ini. Ketika kita dekat sama Tuhan. Bapak Saudara, bangunlah rasa dekat dengan Tuhan. Bukan rasa, tapi bangunlah roh, kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Pengen dekat, pengen mendekat dengan Tuhan. Rasanya beda. Daud ini tahu bagaimana hidup yang dekat sama Tuhan. Daud ini rasakan bagaimana hidup yang dekat dengan Tuhan. Wah, itu menghibur dia. Itu memberikan penghiburan kepada Daud. Di tengah keterpurukan Daud, Daud mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Caranya ada-ada saja. Caranya ada-ada. Tuhan punya cara bagaimana menghibur kita. Amin, Bapak Saudara. Lanjut. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saya mendapatkan sebuah catatan Bapak Saudara. Untuk ayat yang kelima ini. Allah digambarkan sebagai pribadi yang memperhatikan semua kebutuhan kita di berbagai atau di tengah-tengah berbagai orang-orang jahat, situasi yang bisa merusak kehidupan mereka. Nah, Allah digambarkan sebagai pribadi. Kata terus gini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Daud sudah memberikan gambaran begini, Tuhan itu membutuhkan. Daud iso makan, masih bisa memenuhi kebutuhan makanan untuk orang-orang pengikutnya ketika ada di pembuangan. Daud masih bisa memberikan mereka, menyediakan makanan. Mereka anak buah Daud yang ikuti Daud enggak terlantar Bapak Saudara. Ya, dicantakan gini. Maka dikatakan
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Masih bisa, Tuhan masih menyediakan. Lalu engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kata mengurapi kepala mengacu kepada perkenanan dan berkat yang khusus dari Allah untuk Daud. Pinter Daud ini. Daud ini tahu banget isi hati Tuhan. Ketika dia di dalam keterpurukan, dia tahu ini karena akibat kesalahannya. Daud datang sama Tuhan, masih dekat sama Tuhan. Kalau anak kita berbuat salah, lalu anak kita sana. Tapi dia gaplok terus sama kita, rasanya kita ya apa ya. Belas kasihannya itu, rasa sayangnya itu muncul. Salah-salahi anak. Ya, belas kasihan kita bisa muncul. Daud itu minta perkenanan dari Tuhan. Salah-salahi Daud. Daud tahu Tuhan itu yang penuh kasih, mengampuni. Kalau Tuhan mengampuni, Tuhan bisa memulihkan kehidupan Daud. Keren. Pialaku penuh melimpah. Kata piala penuh melimpah ini merujuk kepada sebuah kebiasaan para gembala Israel ketika dia ngiring domba ke satu padang rumput. Biasanya tidak berubah-ubah, itu tinggalnya itu lama. Enggak seperti satu hari pulang, enggak. Itu berbulan-bulan, ya. Kadang bisa bertahun-tahun. Maka para gembala itu mengambil satu batu yang besar, lalu berusaha melubangi batu itu menjadi seperti cekungan, digambarkan kayak piala, yang itu diisi air. Kalau ada air hujan, itu diisi air. Ya. Kurang lebih itu bisa 150 sampai 180 liter isi cekungan itu untuk memberikan minum domba-domba. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Apa artinya? Pialaku penuh melimpah. Tuhan menyediakan, diulangi lagi oleh Daud. Tuhan menyediakan kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan yang vital sekalipun. Yang tidak mungkin, tapi Tuhan tahu untuk kebutuhan vital kita. Kebutuhan utama kita. Dia sediakan dengan cara yang ajaib. Pialaku penuh melimpah. Wow. Ya. Tidak kekurangan Daud. Keren Bapak Ibu Saudara. Mazmur 23 ini. Terakhir. Diakhiri Daud dengan tulisan yang gini. Ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Saya suka dengan kata belaka. Artinya begini. Pesta, hidup ini cuma kebaikan kemurahan Tuhan. Itu memang gitu. Di kapak-kapak no. Hidup ini cuma kebaikan dan kemurahan Tuhan. Wis, ndak iso ngomong lagi lah. Hidupku ini cuma kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kata belaka itu menyangati gitu. Apalagi ya? Mengartikan apa lagi ya? Wih tuh, aduh, apa lagi ya? Tadi pagi saya ngomong apa lagi ya? Bisa dikasih Tuhan. Daud yang mengungkapkan gini, kalau mau dikasih satu kata, seluruh hidupku cuma dua kata, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Wis ngomong apa lagi? Tapi kamu kan hebat, itu semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi kamu kan gini, itu semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apalagi ketika Daud ditunjukkan kesalahannya. Dan dia menerima pengampunan. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Enggak capek Bapak Ibu usaha dewi. Apa enggak capek upaya-upaya dewi? Apa enggak capek Bapak Ibu Saudara? Menghadapi hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Capek. Satu kali stres lelah kita. Datang sama Tuhan. Bapak Ibu akan lihat kebaikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Amin. Dan Daud memberikan satu kalimat nubuatan yang luar biasa. Sebelum pemahaman sorga itu terbuka ketika Yesus yang menyampaikan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara Tesalonika. Orang-orang mati dalam Tuhan dikumpulkan bersama-sama. Ya, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan.
Sebelum itu semua terungkap, Daud sudah mengungkapkan ini. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud sedang menyatakan begini, kalaupun aku mati di sini, aku akan tinggal di sorga, di rumahnya Tuhan. Sepanjang masa itu bicara soal kekekalan, Bapak Ibu. Iya. Orang yang mau mati, khususnya anak-anak Tuhan, ingat ini Bapak Ibu. Aduh, beberapa kali orang yang gak jadi mati ngomong sama saya. Ingat ada sorga, ingat kehidupan kekal. Gak jadi takut, tenang Bapak Ibu. Sebabnya orang Kristen kalau mati itu kayak tidur ya. Kenapa? Karena memang sudah ada jaminan di dalam iman, dalam pikiran kita. Seperti Daud. Daud ini hebat. Dia belum tahu loh Bapak Ibu. Pengajaran soal kekekalan belum ada dalam zamannya Daud. Tidak ada. Belum ada. Tapi Daud tahu bahwa ada kekekalan. Ada kebahagiaan setelah kematian di dalam dunia ini. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wah keren. Ya Bapak Ibu, masih ada yang takut mati? Halo? Ada yang mau mati? Ya ojo lek, ojo saiki ya, gitu ya. Ya jangan, gitu ya. Tapi kalau sewaktu memang Tuhan panggil kita untuk kita kembali ke surga, haleluya. Oh kalau semuanya amin. Iya. Saya percaya Bapak Ibu, bukan ngalup, kita enggak ngalup. Kita enggak minta mati. Enggak ada yang mau, ya. Kalau saya ngomong sama istri saya, siapa disian? Aku apa kamu disian? Podo-podo jawab, aku si ai, gitu ya. Itu baik. Tapi kalau niat tidak baik, siapa yang mati sian? Kowe si ai lah. Wah, jauh-jauh pengen maneh gitu. Jangan mau kawin lagi nih ya. Gitu. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, sebuah jaminan. Mazmur pasal 23. Diawali dengan Tuhan adalah gembalaku. Menempatkan Tuhan di atas semuanya. Dan diakhiri dengan gini, sebuah keyakinan, sebuah kepastian, sebuah pengharapan yang kokoh bahkan gini. Kalaupun situasi yang buruk, kalau Daud ngalami, kalaupun pengasingannya ini membuat Daud harus mati di situ, dibunuh oleh anaknya sendiri, atau kelaparan, atau apapun, atau ada bencana apapun, Daud mati di situ. Daud katakan gini, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kalaupun situasi yang buruk datang buat kita, dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Kita masih punya satu tempat yang tidak kita beli. Kita nggak beli tempat itu. Disediakan oleh Tuhan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan sudah sediakan tempat yang jauh lebih baik dari dunia ini. In my father house are many mansion. Dalam bahasa Inggrisnya. Di rumah Bapakku banyak mansion. Mansion itu rumah yang mewah, rumah yang megah. Ininya begini. Di rumah Bapak ada tempat yang jauh lebih indah daripada rumah kita di dunia ini. Jauh lebih nyaman. Jauh lebih humi. Humi itu apa ya? Apa ya humi itu ya? Nyaman ya. Lebih nyaman. Waduh enak di rumah. Wis gak kepingin metu-metu, gak kepingin keluar-keluar. Nyaman banget rumahnya. Di rumah Bapakku. Yesus bilang begitu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika enggak demikian aku enggak akan ngomong. Dan aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Jelas Yesus bilang gitu. Daud sudah mengawalinya. Dan katakan apa? Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Siapa di Bapak Ibu Saudara yang masih khawatir? Normal Pak, khawatir. Ya, saya tahu khawatir itu normal. Siapa Bapak Ibu Saudara yang masih bergumul dengan kehidupan ini? Kok tidak selesai-selesai? Siapa di antara kita yang putus asa karena begini? Mungkin tidak ada pergumulan, cuman gini. Kayak kok orang itu kok lebih baik hidupnya daripada saya ya? Kapan saya ke sana? Kapan saya bisa menikmati hidup yang lebih baik di sana? Kapan? Mungkin. Sehingga
Tanpa kita sadari iblis memberikan sebuah putus asa. Bukan putus asa tapi apatis dengan hidup ini. Wis sementing mangan, ya wis tidak ada gairah lagi dalam hidup ini. Tuhan adalah gembalaku. Itu jawaban. Mazmur 23 saya sudah uraikan tadi. Daud benar-benar di tengah keterpurukan. Dia sangat ngalami. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Tuhan cukup. Tuhan menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar. Ada tuntunan. Sekalipun gak kelihatan. Nggak ono kayak sekalipun hidupku sudah mandek. Udah gak bisa apa-apa. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Yang ketiga. Sekalipun aku berjalan. Saya ulang ya. Dalam lembah kekelaman. Kalaupun semua mengecewakan. Tuhan tidak kecewakan aku. Tuhan tidak kecewakan aku. Bahkan Daud mengalami. Masih bisa kasih makan anak buahnya di tengah keterpurukan. Tidak sampai kelaparan. Tidak sampai mati kelaparan. Sekalipun tidak ada lagi yang di tahta. Sekalipun bukan lagi di kerajaan. Di tengah hutan. Di tengah gunung. Bukan di tengah hutan. Di tengah gunung. Jadi tidak ada hutan. Ya, di padang gurun. Di pegunungan, di gunung batu, Bapak Saudara. Tidak bisa apa-apa, tapi Daud tahu bahwa Tuhan yang menyediakan. Dia mencukupi kebutuhannya Daud. Daud enggak plok sama Tuhan. Daud dekat sama Tuhan. Dan akhirnya Daud katakan, cuma kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Amin. Amin. Bisa lihat hidup kita? Bahwa hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya Bapak Ibu Saudara enggak lagi tinggal di dalam intimidasi iblis. Di dalam tekanan. Karena situasi, karena apa yang Bapak Ibu lihat, karena apa yang Bapak Ibu dengar. Karena lihat sosial media. Karena apapun. Ya, karena standar-standar dunia ini. Ya, kita enggak lagi tertekan. Karena ekonomi, kita enggak lagi tertekan. Karena masalah-masalah, kita enggak lagi tertekan. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembalaku. Amin. Karena dia adalah gembala. Dia yang tahu persis bagaimana dia menuntun kita. Memenuhi, memelihara kita. Puji Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Haleluya, Tuhan Yesus baik buat kita. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat, ada mujizat. Ku takkan berhenti percaya. Akan pernah menyerah.
mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya, katakan kepada Tuhan, minta tuntunannya. Amin. Haleluya. Tak sekalipun, katakan dengan diri sendiri, tak sekalipun Tuhan tinggalkan aku. Amin. Yes. Aku mau nyatakan ini Tuhan. Aku tidak pernah jalan sendiri. Karena Kau tidak pernah tinggalkanku Tuhan. Kau tak tinggalkanku. Sekali lagi katakan, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Ku tak akan pernah menyerah. Ku lihat Kau bekerja. Ku percaya. Amin, 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 amin. Siapa dari antara kita, saya mau berdoa. Ada Bapak Ibu yang menanti pertolongan Tuhan. Menunggu pertolongan Tuhan. Menunggu jawaban doa. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Siapa di antara kita yang juga sedang menantikan mujizat? Aku perlu mujizat-Mu Tuhan. Bisa dalam bentuk seketika atau mujizat dalam bentuk Tuhan memberikan kekuatan dengan cara yang ajaib. Haleluya. Bapak mau melihat tangan yang terangkat Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku melihat tangan yang terangkat Bapak. Hamba terbatas untuk tahu apa yang sedang mereka butuhkan. Apa yang sedang mereka hadapi. Hamba terbatas Tuhan. Untuk tahu apa yang kekuatan, keterbatasan kekuatan yang mereka, yang jemaat Tuhan ini miliki Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kuasa-Mu yang bekerja hari ini. Tuhan firman-Mu yang bekerja hari ini. Menjamah setiap hati. Memberikan jaminan dalam setiap hati. Di dalam nama Yesus. Berikan jaminan setiap hati Tuhan. Setiap pribadi dalam hati mereka. Jaminan bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau menjadi gembala mereka. Tuhan adalah gembala mereka. Katakan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Aku gak butuh apa-apa lagi. Aku gak perlu apa-apa. Tuhan cukup buat aku. Haleluya. Haleluya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamah setiap hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, haleluya. 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 Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Naikkan pujian sekali lagi sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus. Yesus pegang erat tanganku. Bapak Ibu yang belum mengambil roti dan anggur, bisa ada di belakang, bisa mengambil roti dan anggur. Kita siapkan untuk mengambil perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Engkau alasan. Angkat roti ini, nyanyikan pujian ini. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Angkat roti dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Roti ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan buat kita. Di dalamnya ada bilurnya yang menyembuhkan kita. Kita mempercayai Bapak Saudara, persekutuan dengan tubuh Yesus, kita sedang mengingat kematian Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama roti ini, bersekutu dengan tubuh Yesus. Tuhan menyatakan kuasa dan kebaikannya buat kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Makasih Tuhan. Kita angkat cawan kita yang berisi air anggur yang adalah darah Yesus dicurahkan buat kita. Darahnya menyucikan kita, mengampuni dosa kita. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam nama Yesus, Tuhan menyucikan dosa kita. Haleluya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku.
Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kebenaran firman-Mu ini Tuhan termeterai dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala pujian, ucapan syukur, kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami alami. Cerita hidup kami hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur Terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Engkau sudah hadir Tuhan. Kami sudah melayani Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk jamahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap janji firman Tuhan yang kami percayai, kami terima, kami mengalaminya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, memberkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Memberkati Tuhan, apapun yang kami lakukan biar hari ini, dalam ibadah ini, menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk kesempatan Tuhan berikan buat kami boleh beribadah, kami boleh melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa di minggu yang pertama ini, ketika sedang jemaat Tuhan memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan mingguan, pakupolo Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan Tuhan, setiap janji Tuhan dari setiap persembahan yang kami berikan, Engkau melakukannya bagi kami. Kami menerima berkat dari apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami, berkati pemerintahan kami, pemerintahan di pusat Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh menteri, anggota DPR RI, DPRD, DPD Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu.
Bapak Bupati, pejabat Bupati Tuhan dan semua jajarannya. Memberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terpuji namamu. Kami akan pulang Tuhan. Engkau memberkati dan menyertai kami. Tadakan tangan Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Haleluya. Percayalah dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memberikan damai sejahtera Bapa di sorga. Memberikan kasih karunia dan kuat kuasa Roh Kudus mengadakan pertolongan dengan cara yang ajaib. Percaya dan terimalah berkat yang Tuhan sudah sediakan. Berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan, berkat perlindungan dan kesehatan, dan berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terima segala berkat ini. Mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya menerima berkat Tuhan, mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Amin. Amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatan.